menunjuk kepada diri Anda sendiri. Semua manusia berdosa. Anda dan saya juga. Kita semua melakukan dosa. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa melemparkan batu kepada wanita yang berzina ketika Tuhan kita mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Pasti Anda tidak bisa. Anda dan saya melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan semua orang lain. Tetapi dengan dibaptiskan oleh Yohanes, Yesus menanggung segala dosa dunia dan menerima semuanya ke atas dirinya. Segala dosa-dosa Anda dan saya ditanggungkan kepadanya ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Anda mengakui hal ini? Tetapi dengan dibaptiskan oleh Yohanes, apakah Anda mengakui bahwa kalau Yesus tidak sepenuhnya menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, Anda dan saya pasti 100% akan ditentukan untuk dibuang ke neraka karena dosa-dosa kita. Kalau Anda mengakui firman yang dikatakan Yesus, maka itu berarti bahwa hati Anda tidak keras. Tetapi kalau Anda hanya mengakuinya di dalam pikiran Anda, dan tidak menerimanya di dalam hati Anda, maka ini hanya berarti kalau hati Anda memang keras. Menolak untuk menerima firman Allah ke dalam hati Anda adalah dosa yang paling buruk yang dilakukan oleh hati yang keras. Sementara pengakuan akan hal itu di dalam hati adalah tanda akan adanya kerendahan hati. Anda dan saya harus menerima firman itu dengan hati kita. Ketika Tuhan dibaptiskan, pintu gerbang surga dibukakan, dan Allah Bapa mengatakan, "Dia yang baru dibaptis itu adalah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Allah Bapa mengatakan, "Anakku menanggung segala dosamu dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia. Anakku sendiri kemudian menjadi pengganti bagi dosa-dosamu." Sebagai imam besar surgawi, ia menerima segala dosamu ke atas tubuhnya sendiri dengan dibaptiskan. Dan dengan mengorbankan tubuh anakku, aku sudah menghapuskan segala dosamu. Demikianlah caranya aku menyelamatkan kamu semua, diselamatkan dari segala dosamu.
Anda dan saya harus memahami firman ini dengan hati kita. Hanya ketika kita memahami hal ini dengan segenap hati kita saja, maka hati kita tidak akan menjadi keras. Saudara seiman, apakah Anda menerima firman Allah dengan tulus, dengan hati Anda yang murni? Anda jangan mengeraskan hati Anda di hadapan Allah. Mengeraskan hati Anda di hadapan Allah akan membuat Anda sungguh-sungguh menjadi jahat. Berdiri melawan Allah dan tidak taat kepada firman Allah adalah 1000 kali lebih jahat dibandingkan dengan melanggar firman-Nya dengan tubuh Anda. Berdiri melawan Allah dengan tindakan kita juga jahat, tetapi melakukannya dengan hati Anda sungguh-sungguh merupakan kejahatan. Ketika Anda melakukan dengan hati Anda, Allah mengetahui. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa Allah tidak mengetahuinya dan Anda tanpa malu dan dengan berani menolak firman-Nya dengan hati yang keras, Anda melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dosa yang tidak terampunkan di hadapan Allah. Apakah penghujatan terhadap Roh Kudus ini? Tidak percaya kepada Injil kebenaran adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling berkonsultasi dan merancangkan untuk menghapuskan segala dosa manusia, sudah menggenapinya sesuai dengan rencana itu dan menjaminnya bagi kita. Singkatnya, penghujatan terhadap Roh Kudus adalah dosa tidak percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh dan menjadikan kita anak-anak Allah sendiri. Hati yang tidak mau percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita, dan bahwa Ia dengan itu sudah menjadikan kita sebagai umat Allah, adalah hati yang melakukan penghujatan kepada Roh Kudus. Beberapa orang mengatakan bahwa mencegah orang lain dari berbicara dalam bahasa roh dan menumpangkan tangan ke atas kepala orang lain dalam doa penyembuhan adalah sebuah penghujatan terhadap Roh Kudus. Tetapi ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka yang melawan Injil air dan Roh itulah yang melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Semua dosa yang lain bisa diampuni, tetapi barang siapa menolak kuasa Injil air dan Roh dan tidak mau percaya, tidak akan bisa diampuni dari segala dosa ini. Karena itu, Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa dosa ini adalah dosa yang membawa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. Di dalam kuasa Injil air dan Roh ditemukan kebenaran keselamatan yang melaluinya Allah sudah menyelamatkan kita. Bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita menunjukkan bahwa memang kita sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menghindar dari dibuang ke dalam neraka. Inilah sebabnya Allah mengasihani kita dan sudah menyelamatkan kita dengan kuasa Injil air dan Roh. Adalah dengan percaya kepada kebenaran ini bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, bahwa Anda dan saya bisa menjadi anak-anak Allah dan dibebaskan dari rancangan jahat iblis. Adalah dengan mengenakan kuasa Injil air dan Roh, bahwa kita bisa dipindahkan dari tempat lama kita di mana kita pada dasarnya melawan Allah dan mendukakan Dia, dan kemudian menerima keselamatan kita dari Allah. Karena itu, daripada kita mengeraskan hati kita
Anda dan saya justru harus merendahkan hati. Inilah yang dikatakan Tuhan kita di sini. Hati Anda mungkin masih seperti tanah yang bersemak duri, yang penuh dengan kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya harta dunia, atau seperti tanah yang berbatu, yang masih memiliki banyak dosa yang belum terungkap. Anda mungkin juga menjalani kehidupan keagamaan, menyembah ilah lain selain Allah, menyembah berhala, dan melawan Allah. Dengan kata lain, hati Anda mungkin seperti tanah di pinggir jalan. Ketika dosa-dosa Anda yang belum terungkap dinyatakan melalui tindakan Anda, yang harus Anda lakukan hanyalah mengakui bahwa inilah keadaan Anda yang sebenarnya. Meski banyak sekali dosa-dosa yang mengerikan di dalam hati Anda, banyak di antara Anda yang kesulitan untuk mengakuinya. Tetapi melalui Injil air dan Roh, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apakah Anda percaya kepada hal ini di dalam hati Anda? Ini adalah untuk membuat Anda rendah hati. Iman yang rendah hati yang diberkati Allah adalah iman yang menjadikan Anda sebagai anak-anak-Nya, dan itu adalah hati yang sudah diselamatkan dari segala dosa. Dengan iman ini, Anda harus membajak ladang hati Anda yang keras, tangguh, dan keras kepala. Dan Anda harus menerima apa yang dilakukan Allah kepada Anda di dalam hati dengan perkataan ya. Ini adalah iman yang rendah hati. Inilah tanah yang baik. Tidak sedikit orang-orang percaya yang sudah meninggalkan gereja Allah dan Injil keberkatan ini dengan mencari tipu daya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan hawa nafsu mereka sendiri. Meskipun dahulu mereka pernah percaya kepada Injil air dan Roh. Namun meski demikian, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa orang-orang yang demikian juga. Bahkan dengan Injil air dan Roh, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa semua manusia, termasuk mereka yang sudah meninggalkan gereja, untuk mengejar hawa nafsu seksual mereka atau keinginan daging mereka, atau karena mereka tidak menemukan gereja yang mereka sukai. Namun, orang-orang yang demikian sudah memutuskan sendiri, karena apa yang sudah aku lakukan, aku sudah untuk selamanya terpisah dari Allah dan kemudian memutuskan hubungan dengan Dia. Tidak lain dari tindakan inilah dosa terbesar di hadapan Allah. Karena tindakan penghujatan terhadap Roh Kudus, orang-orang yang demikian akhirnya akan sampai kepada kebinasaan mereka sendiri. Apakah masih ada ladang berbatu di dalam hati Anda? Apakah ada dosa-dosa yang belum dinyatakan? Kita mengenal semua dosa, tetapi hanya di permukaan saja. Oh, jadi inilah yang dikatakan Allah. Kita berpikir demikian, tetapi hanya itulah yang kita ketahui, dan masih ada banyak sekali yang belum kita pahami, karena dosa-dosa seperti pembunuhan, perzinahan, iri hati, pertengkaran, mencuri, dan kecemaran seksual tidak dilakukan secara nyata, tetapi dipelihara dalam pikiran jahat kita. Tidakkah Anda memiliki banyak keinginan di dalam hati? Tentu saja banyak. Apakah cepat atau lambat Anda akan melaksanakannya? Ya, demikian. Apakah ini berarti bahwa Anda bisa melakukannya secara bebas? Tidak. Manusia tidaklah sehebat itu. Semua manusia memiliki kelemahan. Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Percaya kepada hal ini adalah iman. Yesus mengatakan bahwa rahasia akan surga sudah diberikan kepada kita. Apa kemudian rahasia akan kerajaan surga itu? Itu adalah firman akan kuasa Injil air dan Roh. Beberapa orang mungkin diingatkan akan
beberapa ilusi tentang surga kalau mendengar kata rahasia tentang surga. Beberapa waktu yang lalu, seorang nabi palsu mistis yang mengatakan bahwa ia sudah mengunjungi surga bersaksi kepada orang-orang Kristen di Korea bahwa malaikat di surga sudah sibuk untuk membangun banyak bangunan apartemen bagi orang-orang kudus yang akan datang. Sebagai lanjutan dari nabi palsu ini, kemudian muncul banyak kesaksian lain di Korea yang mengatakan bahwa mereka sudah mengunjungi surga. Tetapi rahasia tentang surga yang dikatakan Tuhan bukanlah ilusi khayalan semata. Yesus mengajarkan kepada kita tentang rahasia surga, Injil air dan roh, supaya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, meskipun kita memiliki kelemahan. Itulah sebabnya saya bersaksi kepada Anda sekarang, bahwa Tuhan sudah menjadi juru selamat yang kekal, dan bahwa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Ia sudah dibaptiskan, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan hidup sampai sekarang. Apakah Anda percaya kepada kuasa Injil ini? Kalau Anda percaya, maka Anda diselamatkan. Jenis iman yang diterima Allah adalah iman di dalam hati. Kalau Anda berusaha untuk percaya kepada beberapa kebenaran di dalam firman-Nya, meskipun Anda tidak pernah menerimanya, maka ini tidaklah menjadi iman Anda. Iman adalah konsep yang menjadi bagian dari kasih karunia. Kalau kita berusaha keras untuk memiliki iman kepada kebenaran Allah, usaha kita sendiri bukanlah merupakan kasih karunia-Nya, karena Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang-orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Roma 4 ayat 4-5. Berusaha keras untuk percaya dengan kehendak sendiri adalah sebuah pekerjaan. Menerima firman Allah dengan hati yang murni itulah iman. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan di sungai Yordan, dan bahwa karena hal ini semua dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus, untuk memahami firman ini adalah iman. Untuk menerima saja firman Allah itu ke dalam hati dari orang-orang yang diberkati adalah tanda miskin di dalam roh. Ia yang memiliki hati yang takut akan Allah tidak perlu untuk berusaha keras untuk percaya kepada firman-Nya. Dengan mengatakan, saya akan percaya, saya akan berjuang keras untuk percaya kepada firman-Mu, hanya menandakan bahwa kita mengeraskan hatinya. Ketika firman itu datang kepada kita, kita harus mengatakan ya kepadanya dan mempercayainya. Tidak boleh ada tidak di hadapan firman Allah. Bisakah ada sesuatu di dalam firman Allah yang mungkin untuk disangkal? Tentu saja tidak. Kita harus mengakui bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan roh. Karena itu, mengatakan dengan keraguan, saya akan berusaha percaya, bukanlah suatu hal yang benar. Tuhan mengatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ia mengatakan bahwa mereka yang memahami firman akan menghasilkan buah. Anda dan saya harus mengerti hal ini. Di Korea, ada sebuah sekte aneh yang bernama Sekte
Aku sudah menemukan. Anggotanya berusaha keras untuk saling meyakinkan akan pengampunan dosa mereka, karena mereka tidak mengenal seluruh kebenaran Injil air dan Roh. Karena ketidaktahuan mereka akan Injil kebenaran, mereka tidak bisa tidak berusaha untuk menjelaskan tentang pengampunan dosa mereka dengan mengaplikasikan segala macam alegori dan metafora. Dan ketika mereka kebetulan mencapai sebuah pemahaman akan sebuah pengajaran, mereka mengatakan bahwa mereka sudah dilahirkan kembali karena pemahaman yang demikian. Sekarang, mereka menganggap kami sebagai aliran sesat. Mengapa? Karena mereka mendapati bahwa Injil mereka berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Apakah ini berarti bahwa mereka memahami firman dengan benar, atau apakah ini berarti mereka salah memahaminya? Mereka hanya mengaku memahami ketika pemahaman mereka sebenarnya tidak berguna. Ini seperti mereka seolah-olah dengan sangat gembira mengakui sudah menemukan sebuah tambang emas, ketika pada kenyataannya mereka sedang masuk ke dalam kotoran mereka sendiri. Semua pengetahuan yang tidak ada di dalam firman kebenaran Injil air dan Roh tidak lebih dari sampah belaka. Kalau seseorang tidak memahami kebenaran Injil air dan Roh yang tersembunyi ini bahkan setelah ia membaca Alkitab, maka semua pemahamannya sebenarnya 100 dalam kesia-siaan. Yesus mengatakan bahwa barang siapa memahami firman akan menghasilkan uang 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Mereka yang tidak memahami firman tidak akan bisa menghasilkan buah. Bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda memahami firman? Apakah sekarang Anda sungguh-sungguh memahami dengan jelas di dalam hati Anda dan mengakui demikian? Saya memang sudah seharusnya masuk ke dalam neraka. Akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan kuasa Injil air dan Roh, dan sudah menjadi juru selamat saya. Tuhan sudah menjadi Tuhan saya dan menjadi Allah keselamatan saya. Saya sekarang bisa percaya bahwa Ia akan membawa saya masuk ke dalam kerajaan surga. Iman saya mungkin belumlah besar, tetapi sekarang saya memiliki iman, meskipun masih sekecil biji sesawi. Apakah Anda paling tidak menyadari bahwa sekarang Anda menjadi umat Allah? Kalau ya, maka Anda baik-baik saja. Anda sekarang harus terus mendengar firman dan terus bertumbuh. Mereka yang tidak memahami firman meskipun mereka sudah mendengarnya adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Anda harus memahami firman Injil ini sesegera mungkin ketika mendengarnya, dan setiap kali kelemahan Anda dinyatakan di dalam kehidupan Anda paling tidak harus memahami betapa kuasa Injil air dan Roh yang sudah menyelamatkan orang-orang seperti Anda itu adalah sebuah kebenaran yang ajaib. Saya begitu lemah, akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya seperti ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikianlah caranya Anda tidak lagi terikat oleh dosa-dosa Anda, mengikuti Tuhan dan melayani Dia dengan hati Anda yang dibaharui dan dibersihkan. Mereka yang sudah mencapai pemahaman yang benar ini adalah orang-orang yang sangat keberkatan dan warga negara kerajaan Allah. Allah sudah memberikan kepada kita kebenaran supaya Anda bisa memahaminya. Semua orang bisa memahami kebenaran ini kalau ia tidak mengeraskan hatinya. Kalau kita menanggalkan semua kejahatan hati kita dan merendahkan hati, merendahkan hati, kita semua bisa mencapai pemahaman ini. Kalau Anda tidak memiliki kesadaran yang demikian sekarang ini, sekaranglah saatnya menanggalkan kejahatan hati Anda
dan terus mendengar firman-Nya melalui para hamba Allah. Pemahaman akan firman kemudian akan datang ke dalam kehidupan Anda suatu hari nanti. Ketika pemahaman ini sampai kepada Anda, firman itu kemudian akan menjadi iman Anda kepada kebenaran yang tinggal selamanya, tidak akan pernah lenyap. Apa yang Anda pahami sebagai hasil usaha pribadi bukanlah pemahaman yang benar. Memahami pengajaran dari gereja Allah tentang Injil air dan Roh itulah satu-satunya pemahaman yang benar. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita firman mengenai rahasia akan surga ini, dan yang memampukan kita memahami semua rahasia itu dengan hati yang murni. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa semua orang yang masih belum mengenal rahasia akan surga akan menanggalkan sikap kekerasan hati mereka, merendahkan hati, dan kemudian berdoa meminta agar Allah memberikan kepada mereka pemahaman akan kebenaran ini.